Kalau kita menemukan ada orang yang melakukan yang tidak benar, harus ada satu tindakan yang sifatnya korektif untuk menolong orang itu. Nanti saudara membaca dalam kitab Mika, Tuhan pada akhirnya memberikan kesulitan-kesulitan. Kamu menanam tapi kamu tidak pernah panen. Kamu makan banyak tapi selalu merasa lapar. Kamu mengusahakan ini tapi selalu bangkrut. Kenapa? Because there's no keadilan. Ketika kita berlaku tidak adil, dampaknya kepada kita. Karena apa? Orang-orang yang merasa ditindas oleh ketidakadilan itu berseru kepada Tuhan. Dan orang-orang yang tertindas, yang berseru kepada Tuhan, itu biasanya kecepatan doanya itu jauh lebih cepat daripada orang-orang yang berlaku tidak adil. Maka Tuhan membela orang yang tertindas, itu benar, saudara-saudara. Doa mereka terlalu cepat terdengar oleh Tuhan. Waspadai perilaku kita. Inilah yang kukehendaki, to do justly. Amin. Adil artinya apa? Bertindak berdasarkan kebenaran. Menilai berdasarkan kebenaran. Bukan perasaan. Saya harap kasusnya Bu Marah tidak terjadi dalam hidup saya. Amin. Yang kedua, apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Saya suka sekali saudara, hesed. Love, compassion. Bukan hanya practice compassion, tetapi you have to love compassion. Bukan hanya kita melakukan kebaikan, bukan kita melakukan kesetiaan, tetapi Anda harus mencintai kebaikan. Artinya kebaikan menjadi gaya hidup Anda. Itulah yang Tuhan mau. Di dalam bahasa Ibrani kata itu ditulis hesed, indicating kindness, loving kindness, mercy, goodness, faithfulness, love, and act of kindness. Segala macam bentuk kebaikan, kesetiaan, tindakan belas kasihan, itu semua masuk di dalam kata hesed. Itulah yang Tuhan mau. Jadi apapun yang Anda lakukan, Anda tidak perlu mempertanyakan kalau apa yang Anda lakukan adalah bentuk belas kasihan, adalah bentuk kesetiaan. Anda tidak perlu mempertanyakan Tuhan baik atau tidak ya yang saya lakukan ini. Ini contoh, ada orang jelas-jelas kelaparan. Kemudian saudara membawa makanan. Dan orang itu sudah mengatakan, Pak, belas kasihan Pak, saya 2 hari sudah tidak makan. Kemudian saudara datang dan saya doa dulu ya Pak ya, apakah ini kehendak Tuhan atau bukan, ya kan? Saya berdoa dulu, oh, Tuhan tolong, apakah ini kehendak-Mu untuk memberi makan orang yang lapar? Anda tidak perlu tanya, karena Tuhan sudah punya patokannya. Waktu aku lapar, Engkau memberi aku makanan. Waktu aku telanjang, Engkau memberi aku pakaian. Waktu aku di penjara, Engkau mengunjungi aku. Anda tidak perlu bertanya lagi, apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Amin. Haleluya. Jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerimanya. Saya kalau sudah menyangkut act of kindness, saudara-saudara, kadang-kadang tidak perlu hitung-hitung, ya kan? Amin. Karena apa? Saya pasti tahu kalau kita dipertemukan dengan orang seperti itu bukan kebetulan. Kok kita dipertemukan dengan orang yang sedang sekarat karena tidak makan? Kenapa saudara yang dipertemukan dengan orang itu? Karena Allah punya alasan. Orang itu sudah berdoa 3 hari 3 malam. Kenapa saya dipertemukan dengan Pak Abdul Hamid? Karena saya yakin orang ini jauh di lubuk hatinya sudah berseru kepada Tuhan 12 tahun bagaimana menyelesaikan persoalan pernikahannya. Bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Katakan kepada teman saudara. Tolong lebih jelas lagi. Tidak ada istilah kebetulan dalam kamusnya Tuhan. Tidak ada. Kebetulan Tuhan tolong saya ini, ya kan? Kebetulan Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya. Kebetulan dia mati di kayu salib.
Atau kebetulan dia mengirimkan Roh Kudusnya. Tidak ada istilah kebetulan dalam kamusnya Tuhan. Semua yang terjadi adalah bagian dari sekolah kehidupan yang Tuhan siapkan supaya kita belajar. Amin. Saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup saudara setiap hari selalu ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan setiap hari. Makanya setiap hari kalau engkau hidup dalam kasih karunia ilahi, engkau akan dipertemukan dengan hal-hal yang luar biasa yang akan memperkaya iman kita. Haleluya. Amin. Jadi Pak Abdul Hamid tiba-tiba ngomong begini, Pak, saya kenal pendeta di sini, teman baik saya. Oh, langsung dia telepon pendeta itu. Ternyata pendeta itu kenal saya. Nah, percakapan jadi luar biasa karena pendeta itu juga punya semacam usaha mutiara di situ. Saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Bagian kita adalah melakukan apa yang kita lakukan. Do your best and God will do the rest. Haleluya. To do justly. Kindness. Amin. Nah, yang ketiga. Mari yang ketiga. Apa yang Tuhan mau? Humble. Rendah hati. Apa itu orang yang rendah hati? Adalah orang yang memiliki meekness, M-E-E-K, meek. Orang yang rendah hati bukan rendah diri ya. Saudara harus tahu, beda antara rendah diri dengan rendah hati. Rendah hati adalah kekuatan, rendah diri adalah kelemahan. Rendah hati adalah satu sikap yang harus dimiliki karena ketika orang menjadi rendah hati, Anda akan ditinggikan oleh Tuhan. Ada ayatnya saudara. Sefanya 2 ayat yang ketiga mengatakan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Rendah hati itu melindungi. Oh saudara, saya diberkati dengan terjemahan The Message untuk ayat ini. Kalau saudara membaca kembali kepada kitab Mika 6 ayat 8, dalam terjemahan The Message, mungkin ini akan menolong saudara memberikan gambaran rendah hati itu seperti apa. Di dalam terjemahan The Message, ini yang Tuhan katakan begini, saudara. But he has already made it plain how to live and what to do. What God is looking for in man and woman, apa yang Tuhan cari dalam diri manusia laki-laki dan perempuan adalah, it's quite simple. Do what is fair and just to your neighbors. Berlakulah adil. Yang kedua, be compassionate and loyal in your love. Jadilah orang yang setia, loyal. Yang ketiga dia bilang, and don't take yourself too seriously. Take God seriously. Jangan terlalu mengambil serius dengan hidupmu. Ketika engkau terlalu serius dengan hidupmu, engkau mengabaikan Tuhan, itu maksudnya. Orang-orang yang terlalu serius dengan hidup dan mengabaikan Tuhan akhirnya jadi sombong. Ketika orang jadi sombong, kehilangan kerendahan hati. Maka untuk menghindari masalah kesombongan dan hidup dalam kerendahan hati adalah take God seriously. Pikirkan Tuhan. Dalam urusan dengan Tuhan, Anda harus berurusan serius dengan Tuhan. Masalah kerohanian harus diutamakan, itu maksudnya. Karena ketika Anda mengutamakan masalah kerohanian dalam hidup dan menjadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup, Anda tidak mungkin bisa sombong. Anda sombong ketika Anda mengutamakan dirimu sendiri dan mengabaikan Tuhan. Kita semua bisa menjadi seperti itu. Dan kesombongan adalah awal kebangkrutan.
Itu yang terjadi kepada umat Israel, raja-raja Israel. Saudara baca secara lengkap kitab Mika, saudara akan mengetahui bagaimana Tuhan nanti akan menghancurkan mereka, membuat mereka susah karena kesombongan mereka. Kesombongan itu menghancurkan Anda, menghancurkan pernikahan Anda, menghancurkan pelayanan Anda, menghancurkan usaha Anda, menghancurkan kesehatan Anda, menghancurkan hidup Anda. Apa yang dilakukan oleh raja-raja yang sombong dibikin malu oleh Tuhan di akhir hidupnya. Katakan kepada teman saudara, jangan sombong. Amin. Haleluya. Kalau tidak, saudara akan menerima nasib kasihan ini. Saudara baca ayat-ayat yang berikutnya. Saudara membaca ayat yang 10 dan selanjutnya. Saudara akan menemukan, dengarkanlah Tuhan berseru kepada kota. Adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarkanlah hai suku bangsa dan orang kota. Masa akan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu. Jadi Tuhan marah karena pedagang-pedagang itu mereka pakai timbangan yang tidak baik. Nyatut. Ada kan orang-orang yang tidak adil waktu berjualan, ya kan? Sekilo setelah dibawa ke rumah mungkin kurang dari sekilo. Atau 1 liter setelah dicek kurang dari 1 liter. Unjustly, itu tindakan tidak adil, saudara. Bukan hanya itu, masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan penipuan. Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta dan lidah dan mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Pernah perutmu mengamuk? Karena lapar pukul-pukul saudara dari dalam, ya kan, teriak-teriak sampai perut keroncongan. Engkau akan menyingkirkan sesuatu tapi tidak dapat menyelamatkannya. Dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur tapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Artinya semua yang Anda lakukan sia-sia. Karena apa? Engkau tidak melakukan apa yang Allah mau. Jadi ada 3 yang Allah mau. Apa tadi? To do justly. Keadilan, kesetiaan, rendah hati. 3 ini adalah modal hidup, modal pelayanan, modal usaha, modal memasuki pernikahan. Ketiga hal ini kalau Anda lakukan, siapapun saudara, apapun agamanya, ini hukum berlaku buat siapa saja. Orang yang adil, orang yang compassionate, orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Haleluya. Pernah ketemu orang sombong? Pernah ketemu orang sombong? Apa sih kebaikan orang sombong? Ada 1. Orang sombong itu jarang ngomongin Anda. Orang sombong itu paling jarang ngomongin orang lain. Karena orang sombong biasanya yang diomongin dirinya sendiri. Ngeri maksudnya. Saudara-saudara, kita belajar sesuatu pagi hari ini. Saya belajar sesuatu pagi hari ini. Kita semua belajar sesuatu. Jangan pernah kita melupakan ketiga hal ini yang diulangi lagi oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Hidup ini singkat. Saya sudah mengatakan hidup yang singkat ini adalah sekolah karakter. Dan sekolah karakter itu, saudara-saudara, sudah ada modelnya, sudah ada gurunya, sudah ada panutannya, Yesus Kristus. Dan Yesus pernah mengatakan, kuk yang aku berikan itu ringan. Karena aku adalah rendah hati, lemah lembut, rendah hati. Jadi kalau mau bicara mengenai rendah hati, bicara mengenai model kehidupan, bicara mengenai karakter, Yesus adalah panutan kita. Hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Haleluya. Bagaimana? Waktu Anda direndahkan,
Apa yang harus Anda lakukan? Kalau saudara pinjam kepalanya Tuhan Yesus hari ini, untuk 1 hari aja, ya kan? Saudara pinjam pikiran dan perasaan Kristus hari ini, kemudian saudara dikhianati, cintamu diputuskan, tidak adil, engkau diperlakukan dengan tidak semena-mena. Apa yang Anda akan lakukan? Saudara akan senyum. Dan saudara yang mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Anda harus belajar lagi. Kemungkinan Anda masih dikasih hidup oleh Tuhan ini sekarang ini, termasuk saya, karena masih harus belajar lagi. Sebelum kita menghadap Tuhan dan hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Inilah sekolah karakter. Sekolah pembentukan supaya kita bisa adil, bisa compassionate, berbuat kebaikan setiap hari, dan hidup di dalam kerendahan hati. Haleluya. Saudara yang membutuhkan doa, taruh tangan kanan di dada. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara, saya mau berdoa pagi hari ini. Bapa kami di dalam surga, kami percaya kebenaran firman-Mu adalah ya dan amin. Dan ketika kami mempraktekkan firman-Mu, kami akan mendapatkan kebenaran yang akan mendikte perilaku dan karakter kami. Aku berdoa pagi hari ini firman-Mu menjadi rema. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan sudah pertemukan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kami yang sudah mendengarkan. Kami berdoa agar kebenaran pagi hari ini, kelepasan dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami. Saudara-saudara, ada yang sakit, ada yang sedang bergumul dan menantikan keajaiban, ada yang sedang bermasalah karena COVID-19, Anda harus menderita pada hari ini. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Always expect the best. Selalu mengharapkan yang terbaik dan mempersiapkan yang terburuk. Tuhan akan melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita sebaik-baiknya. Bapak kami berdoa buat semua sahabat kami yang sedang membutuhkan keajaiban hari ini. Membutuhkan mujizat, membutuhkan kasih karunia, membutuhkan anugerah-Mu. Apapun keajaiban yang kami perlukan, Tuhan menjawab, Tuhan mengerti, Tuhan melakukannya. Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan salah sasaran. Kami berdoa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Amin.